Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septra Irawan dengan NIM 1137103 dari Prodi Teknik Pertambangan. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat peta geologi berdasarkan daerah penelitian saya di PT Kaltim Global. Nah, untuk yang pertama kali, di bagian table of content di layarnya kita klik kanan, kita add data. Setelah itu kita pergi ke, kita bisa mencari filenya, ya ini geologi Bengkulu, bisa kita add. Nah, ini adalah penampakan peta geologi Bengkulu. Setelah itu mungkin dari sini kita bisa ubah dulu warnanya, yaitu klik kanan di pada geologi Bengkulu, lalu kita tekan properties. Setelah itu di bagian simbologi, di kategoris, ini kita bisa pilih color temperatur. Saya pilih yang warna ini seperti yang ada di tampilan. Setelah itu untuk value fieldnya saya pilih name. Setelah kita pilih itu, lalu kita add all values. Nah, di sini bisa kita lihat untuk formasi-formasi batuan yang ada di daerah Bengkulu. Nah, ini banyak sekali formasi-formasi yang ada di daerah Bengkulu. Setelah itu kita pilih OK. Nah, berikut ini adalah bisa kita lihat tampilan yang ada di layar. Ini adalah wilayah Bengkulu yang dimana memiliki berbagai macam formasi batuan yang ada. Setelah itu, setelah kita membuat dan menemukan formasi batuan yang ada, kita akan mencakup atau lebih kecil lagi, terutama di bagian area IUP PT Kaltim Global, dengan cara kita add data, lalu kita cari filenya, kita cari file IUP. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan area IUP PT Kaltim Global. Ini kita bisa ubah dulu warnanya supaya lebih jelas. Coba kita pilih warnanya, di fill colornya bebas, pilih warna apa saja ataupun warna lain juga bisa. Nah, berikut ini adalah formasi batuan yang ada di sekitaran PT Kaltim Global. Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam untuk formasi batuan yang ada, tapi kita di sini belum memunculkan formasi batuan apa saja yang ada di sekitaran PT Kaltim Global. Yaitu untuk memunculkan nama-namanya, kita bisa klik kanan di geologi ini, habis itu kita pilih label feature. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan data yang ada, itu PT Kaltim Global tersendiri yang berada di IUP-nya itu termasuk ada dua jenis formasi. Yang pertama adalah formasi Bintunan dan formasi Lemau. Nah, setelah itu, jika kita sudah mendapatkan formasi yang ada di daerah penelitian kita, kita bisa membuat layoutnya dengan cara file, lalu kita pilih pack and print setup. Setelah itu kita ubah orientationnya menjadi landscape. Nah, sudah itu kita pilih bagian bawah kiri bawah itu layout view. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan berdasarkan yang kita mau. Ini kita bisa kecilkan, bisa kita besar dan kecilkan.
Nah, jika sudah, untuk mempercepat pembuatan layoutnya, saya sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian layout, nanti kita bisa membuat grid-nya dengan cara kita klik kanan. Nah, itu nanti kita di bagian properties, lalu kita isi grid, nanti kita tekan new grid. Kita tekan new grid, baru kita tekan measure grid, lalu kita next saja sampai oke. Nah, di bagian layout ini bisa kita lihat sendiri untuk PT Kaltim Global itu termasuk formasi bintunan dan formasi lemau. Lalu nanti kita buat logo, lalu kita input untuk pembuatan teksnya, yaitu dengan cara menekan teks ini. Lalu kita bisa untuk pembuatan arah mata angin, skala dan skalbar, itu bisa di bagian insert, itu kita bisa menginput legenda, lalu bisa menginput arah mata angin, lalu bisa menginput scale bar dan scale teksnya. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan bagian legendanya. Legendanya ini nanti terfokus kepada formasi yang ada di daerah penelitian kita. Mungkin sekian dari tutorialnya, saya ucapkan terima kasih.